Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, video ini video ini untuk perbaikan nilai UAS mata kuliah MPD, menjelaskan 8 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu, saudara merupakan manajer penjualan pada PT Auto Vehicles. Dalam menjalankan operasional, terdapat data silos di software Customer Relationship Management Divisi penjualan. Sebagai seorang manajer, apa yang Anda pahami mengenai data silos? Data silos merupakan kondisi ketika data perusahaan tersimpan terpisah-pisah dalam beberapa sistem atau departemen yang tidak saling terhubung, namun berada dalam satu perusahaan atau organisasi yang sama. Untuk pertanyaan nomor 2, sebagai manajer penjualan, apa yang akan Anda lakukan berkaitan dengan data silos tersebut? Saya sebagai manajer penjualan akan memastikan data penjualan tidak lagi berdiri sendiri dan bisa terintegrasi dengan divisi lain seperti marketing dan gudang serta keuangan, agar dapat mendorong penggunaan sistem yang terpusat, menetapkan standar pengisian data di CRM agar rapi dan seragam, dan selalu memastikan data selalu diperbarui secara rutin oleh tim penjualan. Pertanyaan nomor 3, apa hubungan data silos diolah dan tidak diolah dengan segmentasi pasar? Hubungan data silos dengan segmentasi pasar sangat penting jika data silos diolah, perusahaan dapat mengenali pelanggan dengan lebih jelas, sehingga segmentasi pasar berdasarkan pendapatan, usia, gaya hidup dapat dilakukan dengan sesuai karakter dan kebutuhan pelanggan. Dan jika tidak diolah, informasi pelanggan menjadi tidak lengkap, seperti segmentasi pasar kurang sesuai dan strategi tidak berjalan dengan yang seharusnya. Pertanyaan nomor 4, berkaitan dengan digitalisasi rantai pasok, jelaskan apa konsekuensi jika salah satu pihak dalam rantai pasok terlambat memperbarui atau update data stok pada sistem optimasi logistik di industri otomotif. Jika salah satu pihak dalam rantai pasok terlambat mengupdate stok, maka data pada sistem menjadi tidak akurat, sehingga bisa membuat pengiriman dan produksi menjadi terlambat karena sistem mengira persediaan masih stabil. Pertanyaan nomor 5, apa hubungan rantai pasok dengan optimasi route? Hubungannya dengan optimasi route adalah karena data stok menjadi dasar untuk menentukan rute pengiriman, maka jika datanya salah atau terlambat mengupdate, maka optimasi rute-nya juga bisa salah. Pertanyaan nomor 6, sebutkan dan jelaskan 3 jenis model kepemimpinan di era teknologi otomotif. 3 jenis model kepemimpinan di era teknologi otomotif. Yang pertama itu transformasional. Transformasional itu berfokus pada perusahaan besar, menginspirasi inovasi, penyamaan visi, dan mempertinggi kebutuhan karyawan. Model kedua itu digitalisasi, berfokus pada pemanfaatan teknologi dan data serta tools digital dalam proses kerja pemimpin.
Model yang ketiga itu kolaboratif, berfokus pada kerjasama, partisipasi, dan keterlibatan seluruh anggota tim. Pertanyaan nomor 7 itu jelaskan mengapa penyamaan visi dan mempertinggi kebutuhan bawahan pada salah satu model kepemimpinan merupakan fungsi yang tidak dapat dihindarkan dalam dunia industri otomotif saat ini. Menurut saya, model kepemimpinan yang tidak dapat dihindarkan itu model transformasional, karena dunia kerja saat ini menuntut pemimpin yang tidak hanya mengatur tapi juga harus bisa menginspirasi, mengarahkan, dan mempertinggi kebutuhan bawahan. Jadi sangat penting model kepemimpinan transformasional ini diterapkan. Untuk pertanyaan terakhir itu, kemukakan insight saudara berkaitan dengan manajemen penjualan dealer. Insight saya tentang manajemen penjualan dealer itu berfokus pada pencapaian target penjualan unit, tetapi juga bagaimana membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dealer yang dikelola dengan baik akan memanfaatkan data penjualan dan data pelanggan sehingga dasar pengambilan keputusan. Sekian penjelasan dari 8 soal ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.